Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد, kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Nurul Iman yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan memuliakan kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, kembali kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di sore hari yang cerah ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ketika melihat kita berada di majlis ini, Allah meridai kita semua. Allah menerima segala amal saleh yang kita lakukan, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang terus istiqamah berada di jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehadiran kita di sini tidak lain yang dilakukan adalah untuk menjadikan ilmu sebagai imam dalam beramal. Seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Al-ilmu imamul amal wal amal tabi'uh." Sesungguhnya ilmu itu adalah imamnya amal. Artinya kalau dianalogikan, amalan itu seperti makmum, ya, dan ilmu itu seperti imam. Apa yang terjadi, Pak, kalau makmum menyelisihi imam ketika sholat? Apa yang terjadi? Batal tidak sholatnya? Batal. Innama ju'ila al-imamu liyutamma bih. Sesungguhnya seorang imam dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau imam bertakbir maka bertakbir makmum. Wa idza raka'a, kalau imam ruku maka farka'u, makmum pun juga ikut ruku. Maka setiap amalan yang kita lakukan itu harus ada dasar ilmunya. Ya. Banyak di antara kita mungkin melaksanakan amalan-amalan tapi tidak mengetahui apakah amalan tersebut ada dasarnya atau tidak dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah yang menjadikan kita tergerak untuk melakukan amalan karena kita tahu ilmunya? Siapa di antara Bapak Ibu sekalian yang selalu mengamalkan membaca ayat kursi selepas sholat wajib? Siapa? Ayat? Ya. Ada berapa? Banyak sekali. Ya. Kenapa kita melakukan itu? Karena ada ilmu. Karena kita mengetahui bahwasannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, "Man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli shalatin maktubah." Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selepas salat wajib, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut. Tidak ada yang mencegah dia untuk masuk surga kecuali apa? Kematian. Ya. Dan hadis inilah yang membuat kita tergerak untuk terus mengamalkannya dan istiqomah untuk terus membacanya selepas sholat. Demikian juga hanya ilmulah yang menjadikan kita tergerak untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Pernah dengar ada dua sholat yang sangat berat dilakukan oleh orang munafik? Sholat apa, Pak? Sholat Isya dan subuh. Ada enggak di antara kita yang ingin dicap dan divonis oleh baginda Nabi sebagai orang munafik? Ada enggak? Tidak ada. Dan justru dengan mendengar hadis tersebut kita merasa takut untuk meninggalkan dua sholat tadi, dan kita akan tergerak untuk hadir di masjid melaksanakan sholat subuh serta sholat isya agar kita terhindar dari sifat kemunafikan. Kata baginda Nabi SAW, "Inna asqala salatin 'alal munafiqina salatul isya wa salatus subhi." Sesungguhnya salat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik
Artinya orang munafik itu juga sholat, Pak. Hati-hati. Kenapa? Karena munafik itu menampakkan zahirnya iman, tapi di dalam hatinya kufur. Maka orang munafik sholat tidak? Sholat. Tapi ada dua sholat yang paling berat mereka lakukan, yaitu sholat isya dan sholat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima. Kata baginda Nabi, seandainya orang-orang munafik mengetahui ganjaran yang Allah berikan dari dua sholat ini, niscaya apa? La atauhuma walau habbuan. Niscaya mereka akan datang ke masjid untuk sholat subuh dan isya berjamaah, meskipun dalam kondisi apa? Merangkak atau merayap? Merangkak merayap itu dua hal yang berbeda, Pak. Ya, kata habbuan dalam bahasa Arab itu bukan berjalan dengan menumpak pada tapak tangan dan kedua lutut. Dalam bahasa kita namanya merangkak. Tapi habbuan itu adalah merayap. Kondisi yang lebih sulit, kayak bayi, Pak. Bayi itu kan sebelum bisa berdiri, dia kan ya jalannya dengan cara seperti ular, merayap di atas perut dan dadanya. Itu artinya habbuan dalam bahasa Arab. Artinya saking besarnya ganjaran, mendapatkan ganjaran dari pahala beribadah sholat isya dan sholat subuh, maka kalau orang munafik tahu, pasti mereka akan datang. Bagaimana dengan yang bukan munafik? Ya, pasti akan lebih bersemangat untuk datang. Disinilah kehadiran kita untuk menuntut ilmu, untuk menjadikan kita lebih bersemangat untuk beramal, menjadikan kita untuk semakin menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, dan memastikan bahwasannya setiap amalan yang kita lakukan semuanya bersumber dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sore hari ini ya, kita masuk ke dalam bab baru dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya, ini adalah kitab atau bab At-Taubah. Masih dalam kitab Al-Muqaddimah. Sebelumnya kita membahas tentang bab ikhlas dalam beramal, ya kan? Sudah di hadis pertama sampai dalam hadis ke-12 sudah kita sampaikan habis. Maka hadis yang ke-13 ada Riyadhus Shalihin. Setiap sebelum masuk ke hadis berikutnya di dalam bab baru, biasanya beliau memberikan sebuah muqaddimah tentang maksud dari bab tadi. Ya. Nah, maka di sini kita akan membaca, melihat tentang apa maksud taubat di dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin. Al-Imam An-Nawawi mengatakan bahwasanya at-taubat al-ruju' al-ma'siyatillahi ta'ala ila ta'ati. Yang disebut taubat itu adalah apa? Kembali, ya, kembali menuju Allah Azza wa Jalla, atau kembali taat kepadanya selepas melakukan kemaksiatan. Itu yang disebut dengan taubat. Jadi seseorang ketika biasa melakukan suatu maksiat baik kecil maupun besar, kemudian dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla, meninggalkan perbuatan tersebut dan taat kepada Allah Azza wa Jalla, maka disebut dengan taubat, ya. Lalu apa urgensi daripada taubat ini? Urgensi atau kepentingan daripada taubat ini adalah seseorang yang senantiasa bertaubat kepada Allah, maka dia akan menjadi kekasihnya Allah. Ya, mau menjadi kekasihnya Allah, Pak? Mau jadi kekasih Allah? Kalau mau, maka jadikanlah diri kita memiliki pribadi yang suka bertaubat. Tidakkah kita mendengar firman Allah Azza wa Jalla di Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Mudah nih ayatnya. 222. Ayat tersebut berbunyi, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai siapa? At-tawwabin, ya, orang-orang yang bertaubat. Padahal dalam kondisi dia bermaksiat, dia menjadi orang yang dibenci Allah. Berpindah menuju ketaatan kepada Allah, maka dia berubah statusnya menjadi kekasih Allah Azza wa Jalla. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang suka bersuci. Dan suci itu ada dua. Suci dalam makna batin, yakni bertaubat, dan suci dalam makna zahir, yakni membersihkan najis dan kotoran. Ya, coba renungi. Allah Azza wa Jalla
pernah berfirman kepada baginda Nabi SAW. Dan firman Allah ini disampaikan oleh baginda Nabi SAW sehingga ini disebut dengan hadis qudsi. Ya, Anas bin Malik yang menceritakan Nabi SAW bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, "Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam." Kita semua anak cucu Adam, bukan? Maka kita masuk dalam hadis ini. "Ya bani Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wal ubali." Renungi, Pak. Allah berfirman kepada kita semua, "Wahai anak cucu Adam, innaka ma da'awtani, sepanjang engkau terus berdoa kepadaku, wa rajautani, sepanjang engkau terus berharap terhadapku, ghafartu laka ala ma kana minka wal ubali, maka sepanjang itu aku akan terus mengampunimu." Ya, mengampuni dosa-dosa yang kamu lakukan, walau ubali. Tidak hanya itu, tidak Allah bahas sedikit pun. Beda, Pak, dengan ampunan manusia, Pak. Ya. Seorang suami dengan istri, ketika suaminya melakukan kesalahan, menyakiti istrinya, dimaafkan oleh istri. Ya. Dalam kesempatan lain 1 bulan kemudian, 2 bulan kemudian, atau 1 tahun kemudian melakukan kesalahan yang sama, meminta maaf. Kira-kira istri mengatakan apa? Apa yang akan dikatakan? Kamu kan pernah dulu melakukan ini, ya? Padahal dulu dari dimaafkan. Inilah bedanya maaf yang datang dari manusia. Biasanya manusia memaafkan itu ada syarat, dan biasanya manusia sebelum memaafkan berpikir tentang kesalahan sebelumnya. Ya, minta maaf terus kapan selesainya? Kapan berhentinya? Ya, kan dulu pernah. Ini bukan yang pertama kali, Pak, gitu kan? Kalau pasangan kita memaafkan kita. Tapi Allah Azza wa Jalla tadi menyampaikan apa? Ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Aku ampuni dosamu dan tidak aku bahas lagi. Ini namanya kemaafan dan ampunan dari Allah. Bahkan Allah tambahkan, "Ya bani Adam, law balaghat dzunubuka ananas sama." Seandainya dosamu itu memenuhi langit, dosanya bertumpuk-tumpuk setinggi langit, ya, "Tsummastaghfartani," tapi kamu tetap sudi untuk meminta ampun kepadaku. Apa kata Allah? "Ghafartu lak," aku ampuni. Ya, langit itu 7 lapis, Pak. Dosa itu begitu banyak sampai setinggi 7 lapis langit. Tapi tetap saja kata Allah, Pak, "Ghafartu lak," aku ampuni. Ya, "Ya bani Adam," Allah tambahkan, "innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya." Wahai anak cucu Adam, seandainya kamu nanti di hari kiamat datang kepadaku membawa dosa sebesar apa? Sebesar bumi dan seisinya. Ya, bumi kita tahu memang tidak sebesar matahari. Tapi apa diri kita dibandingkan bumi? Begitu besar. Artinya Allah menganalogikan tentang dosa, betapa besarnya dosamu kemudian kamu bawa ke hadapanku di hari kiamat nanti. Summa laqitani la tusyriku bi syai'a. Syaratnya satu, kamu menemuiku dalam kondisi tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Maka apa? La ataituka bi qurabiha maghfiratan. Aku pun akan mendatangi ampunan yang sebesar bumi juga untuk mengampuni dosa. Artinya taubat ini begitu urgent. Kalau kita ingin diampuni dosa-dosa kita yang lampau, yang bertahun-tahun lalu sudah terlupa, maka hendaklah setiap hari untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Pertanyaan berikutnya, lalu bagaimana cara kita bertaubat? Ya, ini kan menarik. Kalau kita sudah tahu begitu urgennya bertaubat, dan taubat ini menjadikan kita berubah statusnya menjadi kekasih Allah Azza wa Jalla, lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita bertaubat? Cara bertaubat itu ada 6. Ya, ada banyak ini ya. Kalau Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Shalih menyebutkan 3, tapi 3 ini secara global. Kalau dirincikan maka ada 6, terus nanti ditambahkan 1 menjadi berjumlah 7. Yang pertama, syarat untuk bertaubat atau protokol taubat kita diterima oleh Allah SWT, kita jalani dulu pertama an-nadamah.
An-nadamah itu apa? Menyesal. Ya, menyesali atas perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Karena ini adalah sangat inti, Pak. Karena penyesalan inilah yang menghadirkan tetesan air mata. Tetesan air mata ini adalah ungkapan bahwasanya kita ini sangat menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah membangkang atas perintah Allah Azza wa Jalla, berbuat maksiat, ya. Dan penyesalan inilah yang menjadikan kita untuk lebih baik ke depannya. Maka Al-Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, beliau meriwayatkan bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nadamatu taubatun." Penyesalan atau rasa penyesalan itu hakikatnya itu adalah taubat. Ini yang pertama, harus ada penyesalan, ya. Dan ketika dia melakukan lagi, itu justru pertanda dia belum menyesal. Istilahnya taubat apa tuh? Sambal, ya. Ini sambal padang, enak gitu. Ya. Yang kedua, ya, setelah menyesal al-iqla'. Iqla' itu apa? Tidak mengulanginya lagi. Ya, dan berazam untuk tidak mengulangi lagi. Jadi dia tidak melakukannya atau berhenti dari perbuatan maksiat tersebut seketika, dan dia berazam untuk tidak melakukannya. Ya, jadi kalau ada orang diingatkan sedang bermaksiat, saat itu salah kalau dia katakan nanti aja deh, taubatnya masih muda. Ya, kenyataannya apa? Tidak menjamin, ya, yang muda lebih panjang umurnya daripada yang tua. Boleh jadi lebih dahulu Allah panggil yang muda, kan begitu. Ya, jadi syarat yang kedua, segera, ya, melepaskan diri dari perbuatan tersebut dan berusaha untuk tidak melakukannya lagi. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Quran surah Al-Anfal ayat 38, "Qul lil ladzina kafaru iyyantahu yughfar lahum ma qad salaf." Katakanlah kepada orang-orang kafir, iyyantahu, kalau mereka menghentikan perbuatan maksiat mereka. Orang kafir itu maksiatnya apa? Menyekutukan Allah. Ini adalah dosa terbesar. Yughfar lahum ma qad salaf. Kalau kamu hentikan orang-orang kafir, ya, tidak lagi menyekutukan Allah, maka ganjarannya kata Allah apa? Yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka orang-orang kafir, mereka pasti akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, jadi tadi sudah apa pertama? Menyesal. Yang kedua, tidak mengulanginya lagi. Yang ketiga, memperbanyak istighfar. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surah An-Nisa ayat 110, "Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirullah yajidillaha ghafuran rahima." Barang siapa yang berbuat buruk, ya, aw yadhlim nafsahu, atau dia menzalimi dirinya. Artinya perbuatan maksiat itu hakikatnya adalah kita menzalimi diri kita sendiri. Ya, apa kata Allah? Tsumma yastaghfirullah. Tapi setelah melakukannya, dia beristighfar kepada Allah. Apa kata Allah? Yajidillaha ghafurur rahima. Pasti dia akan mendapati bahwasannya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Menariknya, berbicara tentang istighfar di dalam Al-Quran, perintah istighfar itu tidak terpaut oleh waktu. Ya, jadi dalam bahasa Arab itu, Pak, ada namanya fi'il kata kerja. Kata kerja itu ada 3 macam. Fi'il madhi yang lampau, fi'il mudhari yang akan datang, dan fi'il amr perintah. Tapi ternyata Allah memerintahkan istighfar dengan 3-tiganya. Artinya jangan sampai kita merasa kalau hari ini tidak berbuat dosa maka kita tidak beristighfar. Karena sesungguhnya istighfar itu harus dilakukan kemarin, hari ini, dan esok, dan yang seterusnya akan datang. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang istighfar, Allah Subhanahu wa taala memasukkan yang pertama dengan fi'lun madhi, dengan perbuatan yang lampau. Walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang melakukan fahisyah. Ya, fahisyah itu perbuatan keji. Biasanya orang Arab menyebut ini untuk perbuatan zina.
ya, atau zalamu nafsahu, dia menzalimi dirinya. Zakarullah, maka segera dia ingat kepada Allah, fastaghfaru. Ini fastaghfaru bentuk yang lampau, dan dia beristighfar, ya, untuk zulmihim, atas dosa-dosa yang telah dia lakukan. Maka apa? Allah akan ampuni. Begitu juga dengan fi'lul mudhari yang akan datang. Kalaupun kita saat ini tidak melakukan maksiat, tapi kita terus beristighfar, besok dan yang akan datang, maka insya Allah kita akan termasuk hamba Allah yang dicintainya. Yang tadi kita bacakan, wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu tsumma yastaghfirillah. Istighfar itu bentuk lama, yastaghfiru bentuk saat ini dan akan datang. Dan perintahnya namanya istighfar atau istaghfir, ya, mintalah ampunan kepada Allah. Fasbir inna wa'dallahi haqqan wastaghfir lidzambik, ya, wastaghfir lidzambik. Perintahnya itu meliputi 3 waktu tadi, sehingga istighfar itu tidak terpaut oleh waktu, terus menerus. Yang keberapa tadi? Yang ketiga, ya. Yang keempat, berbuat islah. Islah itu apa? Berbuat baik, ya. Ada istilah kita mengatakan, iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik. Itu bukan sekedar istilah atau pepatah, ya. Allah Azza wa Jalla yang sampaikan itu di dalam Quran surah Hud ayat ke-114, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala firman-Nya, wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyi'at. Dan dirikanlah salat, ya, di waktu kapan? Tarafayn nahar, di 2 ujung waktu siang, wa zulafan minal lail, di waktu yang mendekati malam. Innal hasanati, sesungguhnya perbuatan baik, yudhibna sayyi'at, mampu menghilangkan perbuatan buruk. Artinya menghilangkan dosa-dosa atas perbuatan buruk. Yang kelima, ya, taubatnya dilakukan sebelum ajal menjemput dan sebelum hari kiamat, ya. Seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma menyampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu", sesungguhnya Allah pasti akan menerima taubatal 'abdi ma lam yughargir, taubat seorang hamba sepanjang taubatnya belum sampai di kerongkongan. Maksudnya apa? Sepanjang ajalnya, ya, belum sampai di kerongkongan. Sesaat sebelum dia mati, dia masih bisa bertaubat, alhamdulillah. Tapi kalau ketika nyawanya sedang dicabut dan sudah berada di sini, maka ketika itu sudah terlambat. Siapa yang terlambat bertaubat? Firaun. Itu yang dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla di surat Yunus ayat ke-90. Wajawazna bi bani Israil al-bahr فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا. Dan kami jadikan Fir'aun mampu untuk mengarungi lautan, mengejar siapa? Nabi Musa dan pengikutnya. Hatta idza adrakahul gharq qala amantu anna, sampai akhirnya Allah takdirkan laut yang tadi terbelah kembali ke semula. Akhirnya siapa yang tenggelam? Fir'aun, ya. Bagaimana kondisinya? Adrakahul gharq, ketika dia tenggelam, qala, dia berkata, amantu, aku beriman. Bahwasannya apa? La ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhannya Bani Israil. Siapa yang dimaksud? Allah Azza wa Jalla. Apa jawaban Allah di ayat ke-91-nya? Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Apakah baru sekarang wahai Fir'aun kamu bertobat? Artinya apa? Telat, ya. Udah begitu telat, ya. Al-ana wa qad asaita qablu, sedangkan kamu sebelumnya sudah banyak bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa kunta minal mufsidin, dan kamu termasuk orang yang berbuat kerusakan. Ini terlambat, ya. Jadi kalau masih ada nyawa, maka segera bertaubat.
dan sebelum hari kiamat. Jangan sampai ketika matahari sudah berada di barat baru bertaubat. Nabi SAW sampaikan, man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu. Barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit. Di mana? Min maghribiha, dari barat. Taballahu alaihi. Allah pasti akan menerima taubatnya. Ya. Jadi kalau sudah matahari terbit di barat, enggak ada lagi taubat yang diterima. Ini yang keberapa? Kelima. Yang keenam, ya, agar taubatnya semakin sempurna, carilah lingkungan yang baik. Ya, kenapa? Lingkungan yang baik, maka di dalamnya ada penduduk yang baik. Sedangkan kita beramal soleh itu, kalau berjamaah akan semakin bersemangat. Beda kalau kita di minoritas, di tempat-tempat yang banyak kemaksiatan. Biasanya kita bukan mewarnai, justru akan terwarnai. Ya, tempat prostitusi, apa itu istilahnya? Ada itu kan di sebuah tempat itu. Ya, di sana banyak, itu ada satu perkampungan bahkan prostitusi. Itu insya Allah orang yang baik kalau tinggalnya di situ lama-kelamaan akan ikut-ikutan juga. Ya, bukannya mewarnai, bahkan dia akan terwarnai. Makanya ingat taubatnya orang yang membunuh berapa? 99 tambah 100 digenapin lah. Dan yang terakhir yang dia bunuh itu adalah ahli ibadah dan ulama. Rahib namanya. Rahib itu ulamanya orang Nasrani. Ya, ini adalah kejadian sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Ya, dia bunuh ketika mengetahui tidak akan diterima taubat pembunuhanmu yang sebanyak 99. Ya sudah, tanpa pikir panjang dia genapkan ke 100. Ya, maka dia datang kepada seorang ulama lain, dikatakan, "Ma yamna'uka min taubatillah?" Ya, apa yang mencegah kamu dari mendapatkan taubat yang Allah berikan kepadamu? Ya, enggak ada yang mencegahnya. Maka apa pesan ulama ini? Pergilah ke tempat lain. Di sana banyak orang-orang saleh. Ya, datang ke sana, insya Allah kamu akan menjadi lebih baik. Ya, maka dia pun berpindah. Tapi kata Allah, ternyata takdir Allah mendahuluinya. Sebelum sampai ke tempat tersebut, dia sudah meninggal, diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, tapi ternyata apa? Allah pun ridho kepadanya. Kenapa? Karena Allah perintahkan malaikat untuk mengukur jarak antara tempat dia meninggal dengan titik dia bertolak dan tempat dia menuju tempat tadi. Ya, ternyata yang mana lebih dekat? Lebih dekat tempat yang dia tuju. Sehingga apa? Dia pun diterima taubatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Ini tadi yang keberapa? Yang keenam. Nah, maka kalau dosanya berkaitan dengan hak adami, hak orang lain, ya, maka ditambahkan yang ketujuh, yang terakhir. Contoh apa? Mencuri, merampok, apalagi, ya, yang sifatnya mengambil harta orang lain, maka syaratnya ditambah yang terakhir, yang ketujuh, minta keridhaan dari dia. Ya, tahu kisahnya ayah Abu Hanifah yang pernah memakan apel dari sungai? Pernah dengar kan? Ya, itu ayahnya Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah namanya An-Nu'man, nama ayahnya Thabit, nama beliau Nu'man bin Thabit. Ya, ketika Thabit ini masih bujangan, ya, Imam Abu Hanifah boro-boro lahir, belum direncanakan. Ayahnya masih bujangan, melewati sebuah sungai, melihat ada apel. Ya, karena kelaparan, maka dia ambil apel tersebut, dia makan, dan makannya nggak sampai habis, Pak. Baru satu gigitan. Ya, selepas satu gigitan dia makan, dia ingat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Innahu la yarbu, sesungguhnya tidaklah berkembang biak, ya, lahmun, daging, ya, yang apa? Yang tumbuh dari suhtin, dari makanan yang haram, ya, melainkan apa? Illa kanatin nar aulabi, melainkan neraka lebih utama untuk membinasakannya. Ya, seseorang memakan harta yang haram, maka sesungguhnya dia telah mengambil jatah bagian neraka dia.
Ya, maka akhirnya apa? Dia ingin meminta keikhlasan satu gigitan tersebut. Dicari itu, ya, pemilik kebunnya. Ditemukan ada seorang yang mengelola. Dikatakan kepadanya, siapa yang memiliki apel ini? Ya, sang pengelola mengatakan bukan saya tapi tuan saya. Di mana tuan? Jauh tempatnya. Ya, pergi ke sana. Jangan Pak. Berpuluh-puluh kilometer dengan jalan kaki hanya demi apa? Meminta keikhlasan satu gigitan apel. Ya, setelah sampai apa yang terjadi? Bertemu dengan seorang tua dan orang tua tersebut tidak akan mengikhlaskan satu gigitan apel tadi kecuali dia menerima syaratnya. Ya, syaratnya apa? Syaratnya juga satu. Ya, illa bi syartin wahidin. Wa ma dzalika syart, kata Sabit ayahnya Abu Hanifah. Dikatakan kepada orang tersebut, dia berkata, anta tazawwaj ibnati, kamu nikahin putri saya. Wah, ini syaratnya mudah nih Pak. Udah dapat keikhlasan, dapat putrinya pula. Ya. Tapi sebelum dia bahagia, sebelum dia tersenyum, ternyata bapak tua tadi mengatakan, apa perkataannya? Ya, bahwasanya inna binati umya, sesungguhnya putriku itu buta. Waduh. Ya, udah mulai hilang senyumannya. Ya, apa kata dia? La tubsir, tidak mampu melihat. Wa kharsa la tatakallam. Tidak hanya itu, dia bisu, nggak bisa ngomong. Ya, waduh, berganda ini. Tambah lagi apa kata? Wa samma la tasma. Bahkan putri saya itu tidak hanya buta dan bisu, dia juga tuli, nggak bisa mendengar. Gimana nih kira-kira? Dapat pilihan kayak gini nggak? Ditawarin putri, ya, tapi spesifikasinya. Ini kalau kayak handphone kan spesifikasi nih, ya, dia buta, dia tuli, dia bisu. Ya, gak usah mikirin cantik lagi kayak gitu, gimana ya? Ya, maka akhirnya apa? Karena ketakutan dia kepada Allah SWT, ketakwaan itu menyebabkan apa? Dia pun siap mengambil risiko. Maka dia katakan apa? Ya, atazawwaju, saya akan menikahkan. Ya, ini kan terjadilah akad. Sampai malam pertama. Ya, malam pertama ditunggu-tunggu oleh wanita, tapi laki-lakinya apa? Gak mau. Takut kan ketemu istrinya buta, bisu, tuli. Ya. Ketika dia berada di kamarnya, didatangkanlah wanita tersebut, ya, oleh ayahnya. Diketuk pintunya, ya, kemudian tidak dibukakan. Kenapa? Ya, si lelaki ini berpikir, saya tuli, bisu, buta, gimana cara komunikasinya? Ya. Karena tidak dibuka, maka apa? Yang membuka perempuan tadi. Kemudian mengucap apa? Assalamualaikum. Kaget dia Pak. Katanya apa? Bisu, ucapin salam. Ya. Maka akhirnya apa? Setelah dia menyaksikan wanita tersebut, luar biasa, wanitanya cantik. Ya. Wah, kalau kata orang Jawa itu gini-gini sebetulnya. Ya. Maka akhirnya apa? Dia meminta pertanggungjawaban atas berita yang dia terima, berita hoax dari ayahnya. Katanya kamu bisu, katanya kamu tuli, katanya kamu buta. Apa jawaban wanita tersebut? Jawabannya adalah annani kharsa. Memang aku adalah bisu. Kenapa disebut bisu? Li'anna lam atakallam bi kalimatin. Karena sesungguhnya aku tidak pernah mengucapkan sebuah kata kalimat pun, ya, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu. Sorry apa? Gak pernah gibah, ya, gak pernah ngejek orang, menghina orang, ya. Annani somma, dan aku memang betul-betul tuli. Kenapa? Aku gak pernah ikut-ikutan duduk dalam majlis yang ngegibahin orang, ngomongin orang. Mendengar gibah itu dosa, ya. Dan yang terakhir, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.